Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBI Kerala Guna Pluit yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita di dalam ibadah online dan kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita sama-sama merenungkan dan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kita semua. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau bila hari ini Tuhan kami masih diberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan Tuhan yang nyata dalam kehidupan setiap kami. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu pada saat ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya apa yang menjadi isi hati Tuhan, biarlah hamba-Mu Tuhan boleh sampaikan kepada setiap kami yang mendengarkan dan merenungkannya Tuhan. Dan biarlah Bapa Kau suci kuduskan lidah dan bibir hamba-Mu ini Tuhan, dan Kau berikan Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu kepada setiap kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kebenaran firman-Mu saat ini. Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya di dalam kuasa otoritas daripada Roh Kudus-Mu untuk pemberitaan firman-Mu dan perenungan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur bahwa sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Salam sehat buat kita semua dan salam sehati dalam Kristus Yesus yang memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita semua. Bahkan perlindungan dan penyertaannya tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita sebagai orang percaya dan anak-anak yang dikasihinya. Nah, pagi hari ini saya ingin merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-9 dengan satu tema firman Tuhan yang berjudul Sahabat Sejati. Di dalam Lukas 16 ayat yang ke-9 dengan satu tema Sahabat Sejati. Sebelum kita membaca dan merenungkannya lebih lanjut, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Pernahkah kita merenungkan suatu kenyataan di mana kita sendiri tanpa siapapun yang menemani? Di mana kita cuma hanya sendiri, lonely. Tidak ada seorang pun yang menemani kita. Pernahkah kita menghadapi kenyataan tersebut? Nah, apalagi mungkin bagi kita sekarang, bagi orang-orang modern, apalagi orang-orang perkotaan, itu sepertinya hal yang tidak mungkin bisa terjadi atau jarang sekali terjadi orang hidup sendiri tanpa ada yang menemani. Ya, karena orang biasanya ditemani dengan orang-orang di sekelilingnya, mungkin juga ditemani dengan kekayaannya, ditemani dengan posisinya, jabatannya, ataupun hal-hal yang melekat di dalam diri seseorang. Sehingga dia merasa, oh saya sudah sangat banyak yang menemani saya dalam kehidupan saya secara pribadi. Mungkin seperti itu. Apalagi kita di tengah-tengah perkotaan begini, gak mungkin lah kita lonely. Pasti ada orang yang menemani kita. Tapi bayangkan jika kita di mana kita sendiri dalam situasi-situasi yang akhirnya membuat kita bisa merenungkannya. Kita akan lebih mengerti kenyataan hidup kita ini bila mana kita mengerti atau berhadapan dengan situasi-situasi yang menggugah kita untuk merenungkannya atau merenungkan kehidupan ini. Sebagai contoh, ketika kita terjaga di malam hari dan di samping kanan kiri kita tidak ada orang satupun, udah pasti kita akan lonely. Mungkin kita sudah berkeluarga, mungkin kita punya teman tidur atau yang satu kamar dengan kita, tapi ketika kita terjaga di malam hari dan kita hanya sendiri di kamar tersebut atau kita sedang pergi ke satu tempat dan kita terbangun di malam hari dan itu sangat sepi, sunyi dan kita terbangun. Nah, kita baru bisa merenung di saat tersebut. Wah, ternyata saya sendiri ya. Ternyata nggak enak nih kalau sendiri. Karena manusia pada dasarnya memang adalah makhluk sosial, makhluk yang perlu berinteraksi satu dengan yang lain. Atau kita bayangkan situasi di mana ketika kita naik sebuah pesawat dan pesawat tersebut mengalami situasi emergensi dan kita pergi sendiri tanpa ada orang-orang di sekeliling kita yang kita kenal. Ya mungkin ada penumpang-penumpang yang lain tapi kita nggak kenal mereka, kita nggak tahu siapa nama mereka, kita nggak tahu mereka dari mana. Sehingga ketika dalam keadaan emergensi tersebut kita panik dan kita akhirnya menjadi takut.
Takut, kenapa? Karena nggak ada orang yang kita kenal di saat situasi tersebut. Nah, mungkin lebih ditingkatkan lagi situasinya, yaitu ketika kita terbaring di ruang ICU. Apalagi sekarang masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kita bayangkan orang-orang yang terbaring di ruang ICU tanpa ada yang menemani. Tanpa ada sesuatu yang menemani, yang menghiburnya, dan hanya ditemani oleh alat-alat kedokteran yang terdengar berirama dan sepertinya menakutkan buat kita. Ya, buat kita yang mungkin sudah pernah masuk ruang ICU, saya sudah beberapa kali masuk ruang ICU, tapi bukan sebagai pasien, tapi ya hanya sebagai pendoa yang mendoakan pasien tersebut. Saya saja yang sebagai orang yang datang sebentar saja untuk mendoakan pasien tersebut, itu bisa merasakan bagaimana rasanya ada di tempat tersebut, terbaring di dalam ruang ICU sendirian. Bahkan beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ada keluarga saya yang saat itu terbaring di ruang ICU. Bahkan istri dan anak-anaknya pun tidak bisa menemaninya 1 kali 24 jam. Karena yang boleh masuk ruang ICU itu hanya petugas dan perawat saja. Keluarga sesekali boleh masuk, tapi harus izin juga. Tidak boleh 1 kali 24 jam ada di samping pasien. Dan perawat dan petugas pun tidak ada yang 1 sampai 24 jam ada di ruangan tersebut. Pasti ada shift pergantian. Jadi tidak ada, kalau kita renungkan dari kondisi-kondisi tadi, tidak ada orang yang akan bisa 1 kali 24 jam full ada di samping kita. Even itu anak kita, even itu istri kita, even itu suami kita, even itu orang tua kita sekalipun, itu tidak bisa menemani kita 1 kali 24 jam. Makanya saya ingin membahas soal ini, bicara yaitu tentang sahabat sejati. Oleh karena itu ketika kita merenungkan tadi dari 3 peristiwa yang saya contohkan atau saya gambarkan tadi, ketika kita terjaga di malam hari sendirian, tidak ada orang di kiri kanan kita, ketika kita ada di dalam suatu kondisi emergensi dalam pesawat terbang yang hendak jatuhkah atau bagaimana, tapi kita nggak ada orang yang kita kenal, kita hanya pergi sendiri saja. Atau yang lebih mengerikan yaitu dalam ruang ICU. Karena ruang ICU itu identik dengan yang namanya antara hidup dan mati. Dan kita sendiri, nggak ada lagi orang yang menemani kita. Even kita sadar atau tidak sadar. Nah, dari hal-hal tersebut, sudah siapkah kita menghadapi kenyataan-kenyataan yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin tadi hanya 3 contoh saja. Kita nggak tahu kenyataan-kenyataan yang lainnya. Ya. Jadi, sungguh ceroboh bagi kita kalau kita mengabaikan kehidupan kita ini. Karena kita ini bukanlah tumbuhan atau binatang yang tidak punya hidup keabadian di dalam kehidupan selanjutnya. Kita punya kehidupan abadi ketika setelah kita meninggal. Makanya ini menjadi suatu perkara yang penting. Ingat bahwa manusia itu pasti akan mengalami pengalaman dalam lembah bayang-bayang maut. Sekali lagi saya katakan, ingat bahwa setiap manusia itu akan memiliki pengalaman di dalam lembah bayang-bayang maut, seperti Mazmur katakan. Setiap manusia pasti akan punya. Oleh karena itu, sudahkah kita punya sahabat yang bisa menemani kita sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman? Di Mazmur 23 dikatakan, sekalipun dalam lembah kekelaman, dia tetap besertaku. Inilah yang saya ingin bahas pada pagi hari ini. Bahwa kita perlu yang namanya sahabat sejati yang menemani kita, even kita masuk di dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Ya, kita harus memperkarakan hal ini dengan serius, bukan hanya kita datang ke gereja. Ya, sekarang gereja masih online kebanyakan. Bukan hanya sekedar kita mendengarkan khotbah, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, memiliki saat teduh secara pribadi, tapi kita tidak bisa
menangkap atau memperkarakan firman Tuhan itu dengan benar. Kita nggak serius dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Seringkali kita hanya sekedar ya sudah dengar ya sudah, berarti sudah selesai kewajiban kita sebagai orang percaya. Hari Minggu sudah ke gereja, hari Minggu sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan, hari Minggu sudah berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Berarti sudah selesai, titik sampai di situ. Tanpa kita memperkarakan yaitu kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Ini yang sangat penting sekali buat kita semua. Jadi jangan sampai kita hanya datang ke gereja, mendengarkan khotbah, memuji menyembah Tuhan dalam setiap pujian penyembahan. Tapi kita harus mau mendengarkan firman Tuhan, menangkap firman Tuhan dan memperkarakan firman Tuhan itu dengan benar, dengan serius. Oleh karena itu, kita harus punya yang namanya sahabat sejati. Yang sekali lagi saya katakan, yang menemani kita melewati lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Yaitu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya tema firman Tuhan sahabat sejati. Yaitu milikilah persahabatan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat penting. Kita buka dalam Lukas 16 ayat yang ke-9. Lukas 16 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sekali lagi saya katakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Persahabatan di sini bukan bicara kita membangun persahabatan atau mengikat persahabatan dengan mamon. Karena mamon itu bicara kekayaan, bicara uang, bicara hal-hal duniawi. Makanya dikatakan bangunlah atau ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Bukan mengikat persahabatan dengan mamon. Karena banyak dari kita secara sadar atau tidak sadar, lebih banyak kita mengikatkan diri atau menjalin persahabatan dengan mamon. Kita lupa bahwa di atas mamon ada yang lebih penting, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang bisa menemani kita melewati lembah bayang-bayang maut. Ya. Jadi ikatlah persahabatan dengan Tuhan dengan mempergunakan mamon, itu bahasanya. Jadi ikatlah persahabatan dengan Tuhan dengan mempergunakan mamon. Jangan dibalik. Ya. Jangan dibalik. Kalau dibalik berarti kita mengikuti apa yang dikatakan ikatlah persahabatan dengan Tuhan. Ikatlah persahabatan dengan mamon, maaf saya. Dengan mempergunakan Tuhan. Apa cirinya? Ya ke gereja itu untuk cari berkat. Udah pasti itu berarti mengikat persahabatan dengan mamon. Bukan dengan Tuhan, sang sumber berkat. Jadi hanya memperalat Tuhan untuk egois dirinya sendiri. Untuk ego dirinya sendiri. Maka Tuhan ingin kita bersahabat dengan Tuhan bukan hanya berteman. Tuhan ingin kita bersahabat bukan hanya sekedar berteman. Karena kita tahu, sudah pasti semua tahu yang namanya sahabat dengan teman itu berbeda. Yang namanya sahabat dengan teman itu berbeda. Ya. Kalau kita melihat tadi dalam Lukas 16 ayat 9 dikatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Persahabatan di situ menggunakan kata philos. Ya. Yang sejajar atau yang memiliki kesepadanan dengan filia. Kita tahu bahwa filia itu bicara kasih kepada seorang sahabat. Nah, jadi yang namanya kasih kepada seorang sahabat itu pasti beda dengan kasih kepada seorang teman. Artinya, seorang sahabat itu pasti punya perbedaan dengan teman. Kita bisa bilang, "Hai bro, hey sis. Hey, kawan. Hai sahabat." Tapi kan itu hanya bahasa bibir kita. Yang bisa menentukan kita ini adalah sahabat atau tidak itu ketika kita di dalam masalah. Ketika kita ada di dalam situasi kondisi
yang akan menuntut atau menyaring kita apakah kita menjadi sahabat yang baik untuk sahabat kita atau kita hanya sekedar teman. Itu akan teruji ketika seseorang itu sedang mengalami masalah. Pasti akan teruji. Nanti kita lihat. Nah, sedangkan yang namanya teman itu dipakai di dalam Matius 26 ayat 50 yang berkata, tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Nah, ini peristiwa di mana Tuhan Yesus ditangkap atau ditangkap di Taman Getsemani, yaitu di mana Yudas memimpin para pengawal-pengawal rumah ibadah dan untuk menangkap Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus menggunakan tidak lagi philos, tapi hetarios. Ya, hetarios beda. Jadi ada satu panggilan yang berbeda di sini, sahabat dan teman. Yesus hanya menganggap Yudas dan orang-orang yang menangkapnya saat itu adalah teman. Tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Padahal Yudas sudah mengikut Tuhan Yesus 3,5 tahun menjadi muridnya. Sebagai pemegang bendahara di dalam kelompok murid-murid Tuhan Yesus. Tapi dia tidak bisa mengenal dengan baik Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat bahwa Yudas ini tidak patut menjadi seorang sahabat. Tapi itu sebenarnya pilihan Yudas ketika dia dipilihkan untuk mengkhianati atau tidak mengkhianati. Menjual Yesus atau tidak menjual Yesus. Karena kandidatnya ada 2 orang yang pasti akan mengkhianati Tuhan Yesus. Yang pertama Yudas, yang kedua pasti Petrus. Karena Petrus terbukti dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Ini kan suatu pembuktian bahwa memang siapa saja bisa saja mengkhianati Tuhan Yesus. Atau mengingkari persahabatan dengan Tuhan Yesus. Tapi itu semuanya kembali lagi dalam diri kita. Pilihan kita. Kita punya free will, kita punya keinginan bebas menentukan kita mau menjadi sahabat Tuhan atau sahabat Mamon. Atau sahabat penguasa dunia ini. Siapa? Setan, si iblis. Ya, jadi philos dan hetarios berbeda. Philos itu untuk sahabat, sedangkan hetarios itu untuk teman. Nah, apa bedanya sahabat dengan teman? Kita sudah pasti tahu secara cepat dikatakan sahabat mengenal kita dengan baik. Tapi teman itu hanya sekedar mengenal saja. Ketemu ya sudah. Yang penting kenal, tahu namanya siapa, tinggal di mana, selesai. Tidak tahu lebih dalam. Yang namanya sahabat itu selalu ada tanpa diminta. Dalam keadaan susah maupun senang. Sedangkan seorang teman selalu ada kalau ada sesuatu. Jadi selalu ada kalau ada sesuatu. Itu bicara apa? Kalau lagi senang aja dia nongol. Kalau lagi nggak, kitanya lagi menderita, kita lagi ada masalah, dia menghilang. Ya. Bak embun yang menguap di pagi hari. Nah, sahabat itu peduli dan perhatian. Tapi yang namanya teman ya udah sekedar tahu aja, oh dia lagi susah ya, lagi punya masalah ya, ya udah. Tapi kalau seorang sahabat dia peduli, dia perhatian. Makanya seorang sahabat selalu berbagi dalam banyak hal. Ketika kita punya masalah, sahabat kita pasti akan menolong kita. Tapi seorang teman belum tentu menolong kita. Bisa saja yang namanya teman itu hanya merongrong, bukan menolong. Ya. Kenapa? Karena seorang teman selalu ingin mendapatkan banyak hal. Selalu ingin mendapatkan, bukan memberi. Makanya seorang sahabat memberi dorongan dan nasihat yang baik. Sedangkan seorang teman hanya memberi dampak yang kurang baik. Kenapa? Menyalahgunakan atau menyalahkan kegagalan atau masalah yang sedang kita hadapi. Itu biasanya teman tuh. Lu sih misalnya begitu. Lu sih pakai selingkuh segala. Ketahuan istri lu sekarang pusing kan. Nah itu seorang teman tuh. Tapi kalau seorang sahabat, ya sudah bro. Sekarang lu harus bertobat. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita datang ke istrimu dan kita jelaskan dan kita minta Roh Kudus memimpin di dalam pertemuan tersebut. Wah, itu namanya sahabat yang baik. Kasih support, kasih semangat buat sahabatnya yang sedang dalam masalah. Jangan sahabatnya temannya lagi baru habis di PHK, mampus lu di PHK. Tapi seorang sahabat, ayo bro kita berdoa. Kita cari solusi, kita minta hikmat dari Tuhan. Siapa tahu ada yang kasih pekerjaan sama kamu. Itu seorang sahabat. Memberi dukungan apapun sekalipun cuma sekedar nasihat. Itu seorang sahabat. Makanya di sini kita bisa melihat banyak orang Kristen merasa sudah menjadi sahabatnya Tuhan. Tetapi ternyata hanya sekedar berteman.
Ini yang sangat-sangat menyedihkan. Kita harus mengkoreksi diri kita sekarang. Kita harus merapid test diri kita. Apakah kita sahabatnya Tuhan? Atau kita ini cuma sekedar teman dari dulu sampai sekarang? Kita harus merapid test diri kita nih. Saya sahabatnya Tuhan atau saya cuma teman ya? Nah itu. Kita harus tahu Tuhan jadi sahabat kita apa Tuhan jadi teman kita. Kita mempergunakan mamon untuk bersahabat dengan Tuhan atau memperalat Tuhan supaya punya relasi dengan mamon. Nah, itu pertanyaannya. Itu menjadi rapid test buat kita semua pada saat ini. Kita nggak mungkin kita nggak berteman iblis atau setan itu dengan okultisme. Karena kayaknya udah nggak zamannya lagi. Ya, okultisme, menyembah berhala, patung-patung kayaknya ya mungkin masih ada, tapi kayaknya udah nggak masif. Yang ada sekarang apa? Kita menjadi temannya Tuhan, itu bisa lewat gereja. Kenapa lewat gereja saya katakan? Kita berteman dengan Tuhan, itu lewat gerejanya, lewat para hamba Tuhan, sebagai broker. Nah, saya katakan sebagai broker, kenapa? Karena ada hamba-hamba Tuhan yang sekedar ingin mengajak umat itu dekat dengan Tuhan, hanya ingin memberikan berkatnya. Firman Tuhannya tidak jauh dari berkat. Saya berkata, menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang berkat itu tidak salah. Tapi kalau melulu tentang berkat tanpa ada teguran, tanpa ada nasihat yang benar dari kebenaran firman Tuhan, saya mau katakan, dia brokernya. Dia hanya membawa kita hanya sebatas teman dengan Tuhan, bukan sahabat. Tapi kalau sahabat, pasti diajari kebenaran firman Tuhan yang benar. Ya atau ya, dosa atau tidak, itu semua dijelaskan. Kalau dia adalah seorang hamba Tuhan ataupun gereja yang benar, bukan broker. Maka dari itu, kita harus bisa koreksi diri kita. Ya. Jangan kita hanya mau diajarkan bicara tentang berkat. Nggak salah kita diberkati Tuhan, saya katakan. Tidak salah kita diberkati Tuhan, tapi lebih penting bahwa kita harus mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang. Kenapa? Karena inilah yang akan menjadi sahabat sejati kita. Perkataan firman inilah, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang akan menjadi sahabat sejati ketika kita masuk di dalam lembah kekelaman, di lembah bayang-bayang maut. Uang, harta, tahta, kedudukan, apa bisa menjamin umur kita? Nggak bisa. Apalagi pandemi COVID sekarang ini, coba. Orang mau habis berapa juta sekalipun kalau dia udah punya penyakit komorbid, sudah punya penyakit yang bawaan yang memang sudah cukup berat. Uang banyak pun lewat. Nggak bisa menolong. Makanya yang bisa menolong hanya siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya mari kita ikat persahabatan dengan Tuhan Yesus, dengan mamon yang kita miliki sekarang ini. Apa mamon? Bisa uang kita, kedudukan kita, harta kita, jabatan kita, keluarga kita, pelayanan kita, bahkan gadget yang kita miliki pun kita bisa pergunakan untuk membangun persahabatan dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan apa? Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan membagikannya kepada orang-orang sekeliling kita. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa datang kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat sejatinya. Yang menemani even sudah masuk dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Karena yang bisa menemani dalam lembah bayang maut cuma siapa? Satu pribadi, Tuhan Yesus. Nggak ada manusia satupun yang bisa menemani kita sampai kepada lembah bayang maut. Yaitu ketika ajal menjemput kita. Cuma Tuhan Yesus yang bisa menemani kita sebagai sahabat sejati. Jadi ingat bahwa setan itu adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri kecil, mencurinya kecil, sedikit-sedikit. Makanya iblis itu cara kerjanya itu tidak spontanitas untuk mencuri iman kita. Sedikit demi sedikit saja. Udahlah. Online kan bisa nanti, gak harus jam 10. Online kan gak harus hari Minggu. Bisa Senin, Selasa, masih bisa dibuka YouTube-nya. Iblis itu sedikit-sedikit.
masuk dalam kehidupan kita untuk meracuni iman kita. Setelah masuk dia dicuri iman kita, mulai dia bunuh. Seperti korban bakaran, dibunuh. Dan akhirnya apa? Dibinasakan, dipunahkan iman dan jiwa kita. Sehingga akhirnya kita tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Atau menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita. Ya. Makanya iblis itu atau setan itu nggak bisa dijadikan sahabat. Karena dia mencuri, membunuh, membinasakan. Nggak bisa. Mamon itu punyanya setan. Yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi yang namanya sahabat itu pasti berinteraksi satu dengan yang lain. Tidak satu arah. Setan itu selalu berkata kalau kamu mau diberkati ya harus ada yang dibayar. Tapi kalau Tuhan, dia punya interaksi. Tuhan maunya kita saling memberi. Kita memberi pujian penyembahan kepadanya. Kita memberi penghormatan kepadanya yang tertinggi. Kita memberikan segenap hidup kita buat Tuhan. Tuhan pasti akan menjamin atau memberi kehidupan kita dengan lebih baik. Menikmati satu dengan yang lain. Dan yang terpenting, membela. Makanya di dalam Wahyu dikatakan Tuhan Yesus adalah pembela kita. Dialah yang menjadi pembela kita di depan tahta Allah Bapa. Kalau kita punya iman percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus sebagai lawyer kita. Sebagai pengacara di hadapan Allah Bapa. Yang akan mempertahankan kita supaya nggak diambil sama jaksa penuntut. Siapa jaksa penuntutnya? Setan si iblis. Yang menuntut masuk neraka. Ya itu terus. Dan yang diungkit apa? Masa lalu kita. Makanya yang terpenting itu adalah sekarang dan seterusnya. Jangan kita melihat ke masa lalu kita. Kalau kita lihat ke masa lalu kita akan terintimidasi. Tapi kalau kita melihat sekarang dan seterusnya, sampai seterusnya ke masa depan kita, di dalam kekekalan. Kalau kita melihatnya ke sana, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya yakin kok Tuhan akan menjadi pembela kita. Tuhan akan menjadi pengacara kita di depan tahta keadilan Allah Bapa. Makanya namanya sahabat tadi berinteraksi, memberi, menikmati, dan membela satu dengan yang lain. Kalau iblis mah nuntut aja, nuntut, menuduh kita. Kalau kita udah jatuh, hancur ditinggalin, rasain lo, itu iblis. Tapi kalau Tuhan Yesus sekalipun jatuh tergeletak, ya, makanya ada pujian yang mengatakan, tak sampai tergeletak orang benar itu jatuh. Ya, tak sampai tergeletak orang benar itu jatuh. Dia mau jatuh, ditangkap. Dia mau jatuh, ditangkap. Dia mau jatuh, ditangkap. Jatuh, ditangkap. Tidak sampai tergeletak. Jatuh, ditangkap. Nah, itulah Tuhan kita. Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Terus akan diangkat kembali ketika kita jatuh. Jadi persahabatan dengan Tuhan akan menempatkan diri kita dengan benar, yaitu menempatkan diri kita dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, membangun persahabatan dengan Tuhan itu menempatkan diri kita itu dengan benar di hadapan Tuhan. Posisi kita harus benar dulu nih di hadapan Tuhan. Bukan bicara posisi benar itu kita menjadi orang yang kudus dulu baru bisa bersahabat dengan Tuhan. Tidak, memposisikan dengan benar dulu. Mengakui, oh saya manusia berdosa, saya butuh pengampunan Tuhan. Saya butuh yang namanya Juru Selamat. Harus ada pengakuan itu. Baru kita bisa masuk ke dalam selanjutnya apa? Kita harus menempatkan Tuhan di tempat yang terhormat. Jadi menempatkan diri kita di tempat yang benar sebagai hamba, sebagai orang yang berdosa, sebagai ahli waris yang kehilangan haknya ketika iblis atau dosa masuk dalam diri manusia. Dan menempatkan Tuhan di tempat yang terhormat. Jadi Tuhan harus selalu di atas kita. Jangan dibalik. Seringkali kita membalik posisinya. Kita di atas, Tuhan di bawah. Jadi Tuhan diperintah-perintah. Tuhan, saya punya utang nih. Ayo bayar utangnya Tuhan. Itu terbalik. Itu contoh saja. Tapi nggak mungkin ada yang berdoa seperti itu. Cuma diperhalus. Tapi bahasa aslinya yaitu, Tuhan, saya punya utang. Bayar nih utangnya Tuhan. Tolong. Sekalipun pakai kata tolong. Tapi intinya sebenarnya sikap hatinya apa? Dia maunya itu diberi dan diberi dan diberi dan diberi. Itu saya mau katakan.
kita tidak menempatkan posisi di tempat yang benar dan tidak memberi tempat yang terhormat buat Tuhan. Saya percaya kok, kalau kita punya masalah dan kita menempatkan diri kita dengan benar dan menempatkan posisi Tuhan dengan benar di tempat yang terhormat, nggak usah kita sampai bilang, nggak sampai harus kita berdoa nangis-nangis sama Tuhan. Tuhan akan berikan jawaban kok. Sepanjang pandemi COVID-19 ini, banyak manusia mengalami pergumulan masalah. Saya secara pribadi pun banyak mengalami pergumulan dalam hal finansial atau ekonomi. Sekalipun kadang-kadang ada Tuhan up and down nih. Tapi sekali lagi saya ingat bahwa Tuhan itu menjadi sahabat yang sejati bila kita mau tetap memposisikan diri kita dengan benar. Jangan melangkahi Tuhan, jangan menuntut Tuhan. Udah kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu ya dan amin sampai selama-lamanya. Sehingga sampai hari ini, sampai detik ini, tidak pernah berkekurangan sedikit pun. Tepat, pas, dan cukup. Itu bahasanya. Jadi Tuhan itu nggak pernah tinggalin kita. Amin. Jadi persahabatan dengan dunia itu adalah memberi nilai tinggi pada hal-hal dunia. Padahal dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan di situ, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi Yakobus sudah dengan jelas, kalau kamu bersahabat dengan dunia, kamu itu musuhnya Allah. Titik. Jadi kita masih terikat dengan percintaan dunia yang mengekang kita sampai saat ini, yang membuat kita jadi egois, jadi orang yang gengsi, menjadi orang yang arogan, atau kita sudah mulai meninggalkan keindahan dunia ini. Membuat keindahan dunia ini memudar dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita nggak perlu lagi handphone, nggak perlu lagi mobil, motor, rumah, enggak. Tapi melihatnya dari sudut pandang bahwa segala sesuatunya itu adalah milik Tuhan. Kita sebagai pengelola, kita bukan pemilik, pemiliknya itu Tuhan. Istri kita, anak kita, suami kita, orang tua kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, itu semua milik Tuhan. Kita ini pengelola. Kita ini manajer yang mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Makanya dikatakan ikatlah persahabatan dengan Tuhan dengan mempergunakan mamon yang ada di sekeliling kita ini. Sehingga kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Ya. Mulailah kita melihat keindahan dunia ini itu memudar. Memudar itu dalam artian kita nggak lagi menjadi prioritas hal-hal dunia ini. Ya. Seperti kita melihat kehidupan Paulus yang menulis dalam Filipi 3:8. Filipi 3:8 dikatakan di situ, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus menuliskan malahan segala sesuatunya aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Karena dia menganggap Kristus itu yang paling besar dan paling berharga. Dan mengatakan segala sesuatunya dia lepaskan dan menganggapnya sampah. Menganggap sampah. Jadi Paulus sudah dapat melihat keindahan dunia yang memudar. Buat dia yang namanya hal-hal duniawi itu harus memudar dalam kehidupannya. Dia hanya fokus apa? Kerajaan Allah. Memberitakan Injil. Sampai dia harus mati kepalanya dipenggal. Buat dia itu adalah suatu kesempatan yang berharga. Apakah kita mau mendedikasikan diri kita untuk kebenaran firman Tuhan, untuk kerajaan Allah yang akan kita masuk bersama-sama. Jadi Paulus sudah melihat keindahan dunia yang memudar. Kita pun harus demikian. Kenapa? Karena Paulus mengatakan, aku menganggapnya sampah untuk memperoleh Kristus. Jadi kita harus buang semua keindahan dunia, kita anggap itu semua sampah. Apa sih sampah di sini? Di dalam kata sampah itu sebenarnya bahasa asli dari sampah itu adalah skubalon. Skubalon ini bicara apa? Kotoran hewan. Yang namanya kotoran hewan itu nggak mungkin dimakan lagi sama hewannya. Artinya gini, kalau kita
membuang kotoran kita nggak mungkin kan kita mau sambil di toilet sambil liatin, wih kerennya bagus ya, bagus. Warnanya keren lagi cerah warnanya. Nggak ada. Yang namanya orang buang kotoran ya udah buang langsung di flush, hilang. Nggak diliatin lagi, bagus nggak bentuknya gimana ya. Oh, nggak ada yang dilihat seperti itu. Itu namanya kotoran. Dan skubalon di sini adalah kotoran hewan. Artinya di sini memang kotoran itu harus dibuang. Tapi gini, mengikat persahabatan dengan Tuhan dengan mempergunakan mamon. Kita buang mamonnya bukan berarti kita buang dan tidak memperdulikan. Yang namanya kotoran hewan, contoh kotoran sapi, itu kan bisa berguna untuk pupuk kandang. Kita mau punya atau kita mau dapat buah mangga yang manis atau buah yang lain lah, yang pokoknya biar manis, biar enak rasanya. Supaya enak, pasti kita kasih pupuk. Salah satunya pupuk yang bagus adalah pupuk kandang dari kotoran kambing. Ya, kotoran kambing atau kotoran sapi karena mereka adalah hewan yang memakan dedaunan atau rerumputan. Jadi bagus kotorannya. Kan nggak kita makan buah mangga dicampur kotoran hewannya supaya rasanya manis. Bukan begitu kan logikanya. Tetapi kita kasih pupuk pohonnya sehingga buahnya itu manis dan lebat. Nah, inilah yang dikatakan mempergunakan mamon untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan. Jadi kita bukan berarti keindahan dunia memudar itu kita lupain semua tuh. Rumah kita buang, mobil kita buang, pekerjaan kita lepas. Semuanya kita buang, semuanya kita buang. Harus ada logika yang benar dulu. Kebenaran firman Tuhan tidak bilang seperti itu. Tapi ikatlah persahabatan dengan Tuhan dengan menggunakan mamon. Jadi kita harus menggunakan keindahan dunia untuk mendapatkan keindahan kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu menjadi sahabatnya Tuhan. Jadi ingat, pupuk itu kan bisa menyuburkan tanaman tadi kan, supaya buah mangganya bagus, manis, banyak, ya dikasih pupuk kandang, skubalon tadi tuh, sampah tadi tuh. Jadi maka itu sangat penting menjadi sahabatnya Tuhan, terlebih lagi untuk menemani kita di pembaringan terakhir kita. Kita nggak tahu pembaringan terakhir kita ada di mana. Apakah ada di aspal jalanan? Ataukah ada di ruang ICU? Ataukah ada di dalam pesawat yang hendak jatuh? Kita nggak tahu pembaringan terakhir kita di mana. Atau mungkin di tempat tidur kita malam hari ini. Tetapi kalau kita punya kebenaran firman Tuhan yang benar, kita memposisikan Tuhan kita dengan benar, kita percaya sungguh-sungguh, dan kita menyerahkan tubuh jiwa roh kita buat Dia. Saya percaya Dia menjadi sahabat sejati kita yang akan menemani kita even di dalam pembaringan terakhir kita, melewati lembah bayang-bayang maut. Ingat, di saat itu terjadi, artinya pembaringan terakhir, di mana saat-saat terakhir udah gak ada lagi yang bisa menemani kita. Ada Tuhan Yesus yang akan menemani kita. Maka penting buat kita adalah membangun persahabatan dengan Tuhan. Jadi ingat, mamon bukannya jahat, tapi bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik. Ya. Jadi mamon itu bisa meninggalkan kita dengan pongahnya atau dengan sombongnya. Uang gak bisa berkutik apa-apa kalau kita sudah di pembaringan terakhir. Sudah di saat-saat ajal menjemput kita. Uang gak bisa, tunggu dong, gue mau setahun lagi nih bayar. Nggak bisa. Ya. Jadi mamon itu tidak jujur. Ya, dia nggak bisa, artinya dia nggak jujur. Artinya bicara apa jujur tuh pasti korelasinya tidak setia. Dia bisa meninggalkan kita kapanpun. Tapi yang namanya Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati tidak akan pernah sedikit pun. Sekalipun kita jatuh tadi, jatuh ditangkap. Itulah Tuhan Yesus. Dan ingat, arti teman dan sahabat itu beda. Jadi kita bisa berkata, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ya, itulah kita bisa memuji Tuhan dengan perasaan kagum dengan Tuhan. Sehingga saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menjadi sahabat kita, dan tidak akan pernah Tuhan berkata, kamu cuma pura-pura. Enggak. Tapi kalau kita dengan sungguh-sungguh
merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, ada dua hal penting. Jadi bagaimana kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan atau menjadikan Tuhan sahabat kita? Yang pertama, membela kepentingan Tuhan, yaitu apa? Kebenaran firman-Nya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus punya saat teduh, membaca merenungkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah dari para hamba-hamba Tuhan, tidak meninggalkan jam-jam ibadah, on time ibadahnya. Yang kedua, melihat keindahan dunia itu memudar. Artinya apa? Kita tidak lagi menjadi fokus atau terlalu pusing dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang fana. Kita harus tetap bisa mengelola keindahan dunia, mengelola hal-hal duniawi untuk membangun persahabatan dengan Tuhan, mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi pada akhirnya kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan, dan kita tidak akan pernah takut melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun. Sekalipun kita ada di pembaringan terakhir kehidupan kita, saya yakin dan percaya Tuhan yang akan memegang tangan kita dan menuntun kehidupan kita sampai kepada akhirnya. Bahkan masuk ke dalam kerajaan surga, kita akan digendongnya, kita akan dibawanya, dan kita akan disambutnya. Mari kita mau sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan saat ini. Kami mau Tuhan mengikat persahabatan dengan Engkau dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Karena kami percaya Tuhan, mamon bukan berarti kita harus meninggalkannya Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengelolanya dengan baik untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Apapun yang kami miliki Tuhan, keindahan dunia apapun yang kami miliki Tuhan, harta tahta Tuhan, fasilitas, apapun yang melekat dalam kehidupan kami, ajar kami Tuhan untuk mengelola dengan baik Tuhan. Sehingga kami Tuhan, hanya satu yang akan kami pegang sampai kepada akhirnya, yaitu apa? Iman kami kepada Engkau dan juga kebenaran firman Tuhan yang selalu menguatkan dan menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan, sehingga apapun yang menjadi masalah kami, apa yang menjadi pergumulan kami, Engkau menjawab Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan cara Tuhan yang tidak pernah difikirkan oleh manusia sekalipun. Kami percaya Engkau menemani kami sampai kepada akhirnya, dengan iman kami yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau sampaikan shalom buat kita semua. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Haleluya.